Oke, selamat siang. Setelah kita tadi mempelajari EVMS, tentang apa itu EVMS, dan terminologinya, BCWP, BCWS, ACWP, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, mungkin Anda masih bingung ya, mungkin Anda masih bingung tentang apa sih itu BCWP, apa itu BCWS, apa itu ACWP, apa itu BAC, EAC, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, untuk menangani hal itu coba kita berikan satu model contoh soal yang biasanya ini dulu saya berikan pada saat UAS yang dikerjakan dalam waktu 1 jam paling. Ya. Nah, kita bahas ini aja coba. Ya. Contoh soalnya seperti yang di hadapan Anda ini. Ada sebuah proyek dengan aktivitas, ada 5 aktivitas A, B, C, D, E. 5 aktivitas itu ada predecesornya, artinya aktivitas A, aktivitas B, kemudian C. C itu dengan predecessor A, D itu dengan A, E dengan harus B dan C selesai dulu. A butuh 2 minggu, B 3 minggu, dan seterusnya. Budget untuk A $300, B 200, C 250. Terus kemudian ada kolom actual cost. Actual cost itu adalah cost yang sudah benar-benar keluar. Ya. Nah, tapi ada catatannya di sana. Complete dan actual cost, persen complete dan actual cost. Itu adalah keadaan proyek untuk minggu ke-6. Berarti kita mantaunya, kita kendalikan dia itu, kita lihat di minggu ke-6. Ya. Actual cost-nya pada saat minggu ke-6 itu 400, B 180, C 300, dan seterusnya, dan seterusnya. Pada saat minggu ke-6 itu, yang selesai pekerjaannya A selesai 100%, B 100%, C 100%, tapi D dan E hanya selesai 20%. Nah, dari keadaan ini kita mau melihat nanti. Kita mau melihat bagaimana sih kondisi proyek saya ini bagaimana. Apakah terjadi over budget? Ataukah harus overtime karena ada keterlambatan? Ataukah tepat waktu? Ataukah mungkin lebih baik dari tepat waktu? Jadi artinya mendahului waktu. Nah, itu bisa kita lihat. Nah, sehingga nanti pertanyaannya di sana biasanya kan tentukan cost variance-nya, schedule variance, time variance, gitu. Estimated to complete, BAC, EAC, tentukan status proyek tersebut, apakah overrun atau under budget atau over budget, on schedule atau tidak, dan sebagainya ya. Tentukan perkiraan estimasi lamanya proyek kapan akan selesai. Gambarkan grafik earn value chart-nya atau earn value EVMS plotnya, ya dalam bentuk S-curve itu. Ya ini nggak akan kita selesaikan, tapi saya berikan aja bagaimana cara menyelesaikan soal yang seperti ini. Nah, kalau kita lihat kolom actual cost dan persen complete itu kan berarti dia diselesaikan atau dievaluasi pada saat minggu ke-6. Ya, untuk melihat bagaimana minggu ke-6 itu berarti kita harus lihat baseline-nya. Baseline-nya itu adalah nanti umur proyeknya itu sampai sejauh berapa. Jadi langkah pertama yang harus kita buat adalah kita buat dulu network diagramnya ya untuk kondisi ini. Oke, sekarang coba kita buat network diagramnya ya. Kemarin mungkin saya sudah buat. Bentar. Oh, sudah saya hapus ya. Jadi oke, gini kita buat aja sekarang. Ya. Pertama ada aktivitas A, aktivitas B. A 2 minggu, B 3 minggu. Oke. Jadi kalau saya ambil di sini,
Kita buat aja ini startnya. Ya. Early start, early finish-nya masih 0. Kemudian ada A, ada B. A 2 minggu. Apakah betul A 2 minggu? A 2 minggu, B 3 minggu. A 2 minggu. Saya kasih koma 2 di sini, B koma 3. Berarti di sini akan mulai dari early start-nya mulai 0, early finish-nya di 2. Ini early start-nya di 0, early finish-nya di 3. Kemudian ya, untuk prasyarat A itu ada C dan D. C 2 minggu, D 3 minggu. Jadi ada D, ada C. Sorry, saya lupa. D5, C2. D5, C2. Berarti kalau selesai D, berarti ini dimulai hari kedua, selesai hari ke-7. Ini hari kedua, selesai hari ke-4. Early start, early finish-nya. Terus kemudian E itu dari B dan C, E4. E, ini aktivitas E. Dari B, C. Ya. Berarti early start-nya, karena ini 4, ini 3, berarti dia 4, early start 4 hari berarti berakhir di 8. Kemudian di sini ada finish. Semua ini menuju ke finish, D juga menuju ke finish. 7 dan 8 berarti finishnya 8, selesai di 8. Ya. Berarti umur proyeknya 8 hari. Jadi umur proyeknya 8 hari, kemudian kalau kita lihat slack-nya, ya, ini ada slack, ini enggak ada, ya. Berarti critical path-nya adalah A, kemudian C, kemudian E. Ini critical path-nya sampai di finish. Nah, nanti lead start, lead finish-nya Anda selesaikan sendiri aja. Ini berarti ini 8, ini 8, mundur berapa. Silakan selesaikan sendiri aja. Nanti akan ketemu slack-nya seperti yang saya tadi, sehingga diketemukan critical path-nya adalah ACE. Ya. Ini akan ketemu. Silakan diisi sendiri. Oke. Nah, ini kemudian saya tutup. Nah, dari sini kita buat time diagramnya mestinya. Nah, time diagramnya itu bagaimana? Time diagramnya itu adalah posisi terhadap waktu, aktivitas terhadap waktu. Jadi, kalau ini aktivitasnya, ini waktunya. Kan 8 hari, berarti 8 minggu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini week-nya, ini activity-nya. A itu 2 hari, berjalan mulai hari ke-0 sampai hari ke-2, berarti ini adalah aktivitas A. Ya, ini aktivitas A. Aktivitas B berjalan 3 hari, ini B. Ini berjalan 3 hari. Kemudian setelah A ada D. Ya. D 5 hari. Ya, dari sini ini ada D 5 hari, berarti D kalau diselesaikan pada saat A selesai di awal,
berarti dia akan selesai di hari ke-7. Kemudian dari A ada C, 2 hari. Berarti C akan selesai, dari A akan ada C. Ini C. 2 hari. A, B, C. Kemudian ada E. E itu dimulai, ya toh, prasyaratnya B dan C, berarti dia dimulai di sini. Ya, hari ke-4 setelah C ini. Hari ke-4 sepanjang 4 hari. Berarti ini adalah B. Nah, dari tabel ini, dari aktivitas diagram ini, baru kita masukkan budgetnya. Tadi itu. Budgetnya akan A berapa? A 300. Ya, budgetnya A kan 300 ini. A 300. Kan A diselesaikan 2 hari, kita ambil prorata aja. Kalau prorated atau prorata, berarti 300 itu dibagi merata dalam 2 hari ini, berarti masing-masing hari 150. Ya. Jadi dari sini, untuk budgetnya A, di sini ada A 300. B berapa, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Nah, dari kondisi ini, dari tabel time diagram ini, kemudian kita masukkan ke Excel aja, supaya gampang. Ya. Nah, kalau kita masukkan ke Excel, berarti hasilnya sudah saya buat tadi, Excelnya bentuknya seperti ini. Nah, ini. A. Oke, sekarang kita masuk ke Excelnya ya. Nah, ini soal tadi itu, pertama nanti kita mau menggambarkan dari activity time diagram tadi itu, kita masukkan budget-budgetnya yang per aktivitas dalam setiap minggunya. Ya. Nah, itu kita yang gampang kita pakai Excel aja. Nah, jadinya kira-kira seperti ini. Contoh, ya, ini kita mau ngitung BCBS-nya. Jadi budgeted cost of work yang schedule, yang direncanakan, yang diplan. Tadi kan A 300. Kalau kita ambil prorata, berarti 300 itu dalam waktu 2 minggu, berarti per minggunya 150, 150. B itu butuh 3 minggu. Ya. Peletakan B ini akan berdasarkan activity time diagram tadi itu. Berarti ini 200 per 3, 200 per 3, 200 per 3. C 250 dimulai minggu ketiga. 25, 125, 125, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi minggu pertama itu butuh uang berapa? Minggu pertama butuh uang 150 tambah 66,7, artinya minggu pertama butuh uang sekian, 216. Juga minggu kedua. Minggu ketiga butuh uang 66,67 tambah 125 tambah 120, 311. Dan seterusnya sampai minggu di akhir proyeknya, minggu ke-8. Nah, setelah itu kita akumulatif jumlahnya. Jadi minggu pertama butuh 216. Minggu kedua, total budgetnya adalah 216 ditambah 216 ini, 433. Minggu ketiga, 433 tambah 311, 745. Minggu keempat, 745 tambah 249, 990. Nah, ini Anda formulasikan dengan Excel aja, gampang. Ini formulasinya kan cuma tambah-tambahan gini aja. Tambahkan ke sebelumnya. Ya. Nah, nanti ini akumulatif budget atau akumulatif cost ini adalah BCBS-nya yang kita rencanakan. Ya, gambarnya seperti ini. Nah, ini ya. Ini semua itu adalah ini. Nah,
Ini yang biru ini ya. Yang biru ini. Jadi kita bisa membuat BCBS plot menggunakan graf yang ada di Excel aja. Ya, ini cuma untuk menggambarkan pola pikir kita supaya gampang sesuai dengan tadi yang kemarin yang tadi saya ajarkan menggunakan tabelnya EVMS, grafik EVMS-nya. Oke, ini adalah BCBS. Sekarang kita fokus ke actual cost of work yang perform. Ya, kalau kita balik ke soalnya tadi itu, berarti kita sekarang mau lihat yang ini. Actual cost-nya ini. Di minggu ke-6, ya, total uang yang keluar itu adalah untuk A sudah keluar 400. Berarti yang direncanakan 300, minggu ke-6 keluar 400. B yang direncanakan 200, minggu ke-6 sudah keluar 180. Dan seterusnya. Ya, ini posisi di minggu ke-6. Nah, kalau kita masukkan ke Excel-nya, ACWP-nya saat minggu ke-6 itu adalah A 400, B 180, C 300, dan seterusnya, sehingga ada 1480. Ya. Jadi di minggu ke-6, kalau kita gambarkan di sini, di BCBS plot-nya, 1480 di sini. Padahal rencana kita tadi, pada saat minggu ke-6, itu cuma 1430. Berarti dia sudah melebihi, pada saat minggu ke-6, sudah melebihi anggaran yang direncanakan. Berarti posisi ACBP-nya di sini. Ya. Ini posisi ACBP-nya. Nah, berarti nanti sudah kelihatan di minggu ke-6 uangnya sudah melebihi dari anggaran. Ya kalau kita biarkan tidak ada action apa-apa di proyek kita, ya nanti akan angka itu akan mengikuti terus sampai di akhirnya sini. Ya inilah yang namanya estimated to complete itu. Jadi untuk selesai tadi itu jadinya anggarannya berapa? Bukan 1750 lagi. Pasti lebih dari 1750. Minggu ke-6 aja sudah lebih. Ya. Itulah ACBP. Terus berikutnya nanti kita lanjut ke yang persen komplit ini. Yang persen komplit. Berarti kita mau lihat BCB performnya. Oke, setelah ini kita bahas yang perform. Kalau kita lihat persen komplitnya, pekerjaan yang sudah selesai. A selesai 100% di minggu ke-6. B selesai, C selesai, D 20%, E 20%. Ya. Kalau kita lihat di Excel-nya, kita lihat aja di Excel-nya ini. Ini kan ACBP 1480, berarti dia posisinya sudah di atas. Nah, pekerjaan yang sudah selesai itu adalah budgeted cost of work yang perform. A selesai 100%, berarti 100% dari yang direncanakan sudah selesai. Yang direncanakan berapa tadi? Budgetnya kan 300. Jadi yang sudah jadi itu, barang yang sudah jadi itu, kita value-kan. Ya toh? Perform itu kan earn-nya. Earn-nya itu kan kita value-kan. Kita value-kan terhadap apa ya? Terhadap baseline-nya. Baseline-nya dalam hal ini adalah BCBS-nya.
Berarti selesai 100%, artinya 300, budget 300 sudah dikeluarkan semua. Seharga 300. Ya. B 100% seharga 200. Dari mana angkanya 200, 300 itu dari ininya. Berarti kan 100% sudah keluar semua ini. 200 sudah keluar semua. 250 sudah keluar semua. Ya. Nah, D cuma 20%, E cuma 20%. Berarti yang di sini, yang pekerjaan yang sudah selesai hanya 20% dari sini. Berarti 1/5 dari 600, 120. E 20% dari 400. Berarti E 80. Kalau saya total semua ini, totalnya 950. Berarti pada saat minggu ke-6 itu, pekerjaan yang sudah perform, itu senilai 950 cumaan. Nah, kalau kita kembali ke tabel yang tadi, ke grafik yang tadi, grafik yang ini, bisa kita lihat di minggu ke-6, ya, yang seharusnya anggaran itu sudah keluar harus 1430 di sini. Pekerjaan yang selesai cuma 900 lebih. Tadi berapa? 900 berapa tadi itu? Saya lupa. 900. BCWP-nya cuma 950. Berarti kalau kita lihat di sini, 950 di mana sih? 95, sorry. 950 itu kan berarti sekitar sini, antara di bawah 1000 sedikit lah. Di minggu ke-6. Nah, di sini. Ini adalah BCWP-nya. Ini ACBP-nya di sini. Ini yang kita rencanakan. Yang schedule-nya. Nah, berarti dapat diperkirakan apa? Nanti kalau ini kita teruskan, grafiknya akan di atas ini. Ya, kalau kita teruskan, nanti akan selesai di sini dia. Angkanya itu. Berarti melebihi anggaran yang sudah ditentukan. Asalnya kan di sini kan 1750, berarti akan lebih dari 1750 pasti. Kalau kita nggak ngambil tindakan apa-apa. Terus kemudian hasil. Ya, kalau dianggap hasilnya sesuai dengan baseline-nya aja, hasilnya cuma akan di sini. Bukan di sini. Nah, untuk mencapai di sini selevel dengan 1750 di sini, berarti kan butuh waktu lagi. Sampai di sini mungkin dia akan selesai. Nah, ada tambahan waktu lagi. Maka pasti diperkirakan proyek kita pasti overtime. Pasti akan butuh waktu tambahan. Pasti terlambat. Nah, itulah gunanya EVMS. Ya. Jadi kita tahu, inilah ACBP-nya, inilah BCWP-nya, inilah BCWS-nya. Ya, nanti formula yang lain, ya toh, estimate itu komplitnya berapa, ini Anda selesaikan sendiri aja. Untuk sampai di sini, kondisi seperti ini, untuk butuh sampai ke selesai, itu butuh uang berapa lagi. Itu bisa Anda hitung sendiri. Nah, basicnya adalah lihat tabel ini aja. Nah, ini. Basicnya dia di sini aja. Berarti kondisi kita tadi itu 950-nya di sini. 1480 di sini. 1450 di sini. Ini minggu ke-6. Berarti untuk mau selesai, untuk supaya bisa selesai, berarti butuh dana sebesar tambahan kira-kira sebesar ini. Kalau kita hitung dari BAC-nya, berarti BAC dikurangi ini. Butuh uang sekian tambahannya. Ini estimated to complete. Jadi kalau untuk dari kondisi minggu ke-6 ini, kalau harus selesai di sini, uangnya kira-kira butuh berapa?
Sementara dana yang ada dalam disediakan sekian. Berarti kamu kurang berapa? Bisa kita hitung. Terus dari sini, ini dibanding dengan performnya. Ini schedule variance. Kalau ini adalah cost variance-nya. Ini adalah time variance-nya. Terlambat berapa kita? Seharusnya kondisi ini kan di sini. Kalau kondisi ini di sini, berarti ini seakan-akan masih beberapa minggu yang lalu harusnya sudah mencapai ini. Inilah waktu keterlambatan kita. Ya, soalnya nggak saya selesaikan sampai selesai hitung-hitungannya, tapi ini adalah pola pikir bagaimana menyelesaikan soal-soal yang sehubungan dengan EPMS. Ya, semoga dengan ini kalian bisa lebih jelas bagaimana untuk mengerjakan soal-soal tipe-tipe seperti ini. Dengan bantuan Excel, Anda bisa lebih cepat. Ya, jadi tujuan saya adalah memberikan pola pikir. Ini loh caranya untuk menyelesaikan soalnya. Hitung-hitungannya silakan Anda selesaikan sendiri. Ya, jadi dari sini masuk ke ini, ke Excel-nya, dihitung masing-masing. BCWP plotnya, S dalam bentuk S-curve-nya, dihitung ACWP-nya, dihitung BCWP-nya. Nah, selebihnya sudah tinggal masukkan persamaan dengan basic yang grafik tadi itu aja. Ya. Oke. Terima kasih. Semoga menjadi lebih jelas. Terima kasih.